karena sudah 2 tahun sudah maju Nizamuddin dan naik ke Bunjuruk. Sekarang Tomboronya sudah habis lagi. Saya lihat di Ambon ini baru mulai. Jadi ini baru mulai gerilya lagi. Ustadz-ustadznya ini alumni Tomboro ini gerilya lagi. Maka ini kita harus hati-hati karena kerja dakwah itu nanti ada saatnya berpindah. Ini belum hampir 100 tahun ini. Jadi sekitar beberapa tahun lagi, akhir-akhirnya ini akan sebelum bangkit kerja dakwah, maka datang lagi ujian-ujian dulu. Jadi ujian pertama SA, kemudian ujian yang kedua ini Tomboro lagi. Maka kita tawadu, bikin amal yang bagus supaya Allah beri petunjuk. Karena kerja dakwah ini sudah terbukti. Orang-orang yang nakal sudah tidak nakal, peminum sudah tidak minum. Kadang-kadang preman tapi anaknya sudah hafal Quran. Akhirnya di daerah saya, Sulawesi Tenggara itu, antara anaknya sudah jadi ustadz, dia bimbing pondok cabang. Orang tuanya akhirnya berbeda nih, orang tuanya berbeda begini. Orang tuanya anaknya bikin markas baru. Dia bikin markas karena ditekan dari Tomboro bahwa alumni Tomboro itu nanti tidak berkah ilmunya kalau dia tidak ikut Tomboro. Akhirnya alumni dikasih begitu. Padahal untuk ilmu itu adalah semua pondok itu sama. Ilmunya adalah dipakai di mana saja bisa. Karena ilmu itu dari Allah. Guru itu punya hak kepada santri, kepada murid. Tetapi katakan sekolah. Kalau dia sekolah di sini tiba-tiba orang tuanya pindah, maka dia bisa pindah di sana dan lanjut sekolahnya. Begitu juga pondok pesantren. Maka untuk itu sekarang ini kerja dakwah di Indonesia alhamdulillah kalau di Kebonjeruk sudah ditangani oleh ulama yang sudah terkenal juga. Yang datangnya lalu kan Maulana Ali Mahfuzi. Sekarang 3 orang ulama besar itu, Maulana Ali Mahfuzi, Pak Kiai Mas Rohan, Pak Ustadz Agus Saifuddin. Itulah Amir di Indonesia bertiga karena sudah meninggal Pak Cecep. Maka yang kendalikan sekarang ini adalah 3 orang ulama ini yang sekarang sudah tinggal di markas di Kebonjeruk. Tidak ada lagi kerja yang lain. Mereka sudah tinggalkan semua pekerjaannya. Pondok mereka, pesantren mereka sudah di alumni mereka yang bina. Tetapi 3 orang ini sudah tinggal di markas Kebonjeruk. Karena begitu pesatnya jamaah yang bergerak sekarang ini, yaitu jamaah sekarang yang bergerak ini kan 6.772 jamaah di Indonesia yang bergerak hasil Jurul Ulama yang baru-baru. Jadi mereka sibuk sekarang. Tetapi waktu kami jalan, saya ini mulai dari
Usulan pertama adalah untuk mengendalikan kejahatan di Indonesia, maka dipersiapkan 3 tempat. Pertama Kebun Jeruk, kedua Medan, yang ketiga Makassar. Keru-keru. Direkam ini tuh? Direkam. Kemudian setelah itu, setelah musyawarah lagi bahwa kalau keru-keru sekarang sudah dikuasai SA, akhirnya diusulkan kembali di Masih, akhirnya diusulkan Temboro. Setelah selesai reda, maka kembali lagi satu markas Indonesia tinggal Kebun Jeruk, diusulkan kembali. Ditetapkan langsung oleh Masih langsung Kebun Jeruk. Dan tahun lalu saya ada di India musyawarah, ada usulan dari Temboro supaya jadi markas Indonesia bagian timur, tetapi Masih menjawab sedangkan satu saja markas satu negara itu rawan perpecahan. Bagaimana kalau satu negara 2 markas? Akhirnya keputusannya adalah pertama markas Indonesia Kebun Jeruk, Amir Indonesia di Kebun Jeruk, dan Munas Indonesia di Jakarta. Hanya 3, dan setelah itu tidak ada lagi keputusan. Dan setelah itu datang Corona, sampai sekarang belum ada, tidak ada musyawarah lagi. Dan Temboro ini tidak sama sekali, nggak ada ikhtilaf dengan teman-teman Jakarta, karena minum aja dulu. Dan Temboro nggak ada kaitannya dengan sistem AMP. Nanti terangkan ya. Jadi ini nggak ikhtilaf, sama sekali nggak ikhtilaf. Ini mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini tak terangkan kan antum nanti akan. Insya Allah sudah tahu sih, tapi diulang-ulang kan kadang-kadang pemberitahuan perlu pengulangan. Jadi ikhtilaf itu adalah satu keharusan di dunia. Ya, kita ulang lagi. Ikhtilaf adalah satu keharusan di dunia. Jadi kita dengan teman-teman Kebun Jeruk itu sama sekali tidak ada istilah. Itu teman kami, itu sebagian orang lama di kalangan jamaah tabligh, sebagian ya. Orang-orang yang kita kenal dengan beliau-beliaunya dalam kebaikan. Bahkan sebagian santri kami juga aktif di sana, yang Afrijal, yang Ihsan Cakung juga Mbak Tahatu Sahabah, Bayan, kemudian ngajar biasa, banyak ada yang aktif di sana. Jadi itu sudah keputusannya teman-teman kami Kebun Jeruk. Menurut mereka Temboro itu nggak ada. Berarti kita ini nggak ke Kebun Jeruk itu memang menurut beliau-beliau kan nggak ada. Untuk apa? Wah, kita nggak ada kok. Jadi nggak ada istilah. Bagaimana bisa diistilahkan kalau kita tidak termasuk di dalam daftar apa itu? Daftarnya orang tabligh di Indonesia, di daftarnya Kebun Jeruk itu nggak ada, gitu loh. Dan itu diumumkan resmi bahwa markas Temboro itu dipindah ke Surabaya, dipimpin oleh Pak Jamal almarhum. Temboro, jadi tidak ada keharusan untuk berkhidmat ke Jakarta. Kan teman-teman Jakarta sendiri memang sudah memutuskan begitu, kan enak loh. Jadi Temboro bebas langsung Temboro Komodong. Dan saya benar-benar bersyukur, alhamdulillah keputusan itu jangan sampai dirubah gitu. Ini cerita ini benar ditulis di keputusan musyawarah, alhamdulillah. Maka saya hubungan baik-baik aja. Beliau datang, kita usaha untuk menyambut dengan sebaik-baiknya. Kita datang ke sana juga menyambut sebaik-baiknya. Jadi ditabrakkan itu nggak bisa. Memang menurut beliaunya kita ini nggak ada, begitu juga kita memandang beliaunya juga kurang ada. Jadi tidak ada istilah. Ini lucu. Jadi maka kalau
surat-surat jalan itu langsung ke markas Surabaya, tapi nggak tahu sudah berapa ratus kali dikirim markas Surabaya, nggak ada rute, akhirnya kembali ke Temboro. Ya kita terima gitu, teman-teman Islam, teman-teman 6 sifat, teman-teman dakwah, kita terima, kita carikan rute dan itu. Selepas teman-teman di Surabaya ternyata nggak punya rute, bahkan markas pun sampai sekarang sepertinya belum punya. Jadi sekarang itu ada markas fiktif di Indonesia namanya markas Surabaya, tapi itu nggak ada dalam kenyataan. Jadi kalau Temboro itu ada, tetapi menurut teman-teman itu fiktif. Maka kita buat musyawarah, tenang-tenang aja kan kita fiktif. Jadi ini bukan beda loh. Nyata waktu Pak Tono dengan Pak Wahab juga teman-teman Surabaya juga bilang ini markasnya kan di Surabaya. Iya, itu senang saya, masya Allah, kita saya masih itu markas Surabaya Temboro itu memang tidak. Maka kenapa Temboro nggak ikut khidmat Jakarta? April sudah khidmat kita loh. Waktu bulan April kan sudah diputuskan markas Temboro nggak ada, yang ada markas Surabaya itu tanggung jawabnya markas Surabaya. Yang biasanya khidmat dari Jawa Timur sekian ratus orang ya dia diurus Surabaya itu, akhirnya berangkat berapa? 20 orang berapa? Jadi itu kenyataan di lapangan itu begitu. Itu kita ini istilahnya dalam database data itu berbeda buku, memang begitu, tidak ikhtilaf. Dan bukunya beda kok, ikhtilaf bagaimana? Sama-sama ikut arahan Imamuddin urusan dakwah ini, tetapi memang buku laporannya itu beda. Dari awal Temboro mana ada AMD, nggak ada. Berarti kan memang beda kan, bukunya beda. Jadi orang yang bilang Temboro ikhtilaf dengan Jakarta itu lucu, nggak ada. Umur tuanya berbeda kok. Jadi munculnya itu beda. Jadi kalau hari raya itu beri angpaunya mau beda gitu. Jadi kita ini hidup dunia ini sebentar kan ya. Seperti kita mau perjalanan ke Surabaya, waktunya terbatas, di sana mau ada pertemuan, mau ada ajal di sana itu jam 12 harus sampai sana. Kok di jalan ada orang nyasi kita, di jalan ada orang yang nyegat kita, kan kita nggak menyempatkan diri untuk menoleh. Ini waktu saya terbatas, ya, terus. Maka secara umum tidak ada apapun di Temboro yang baru, tidak ada apapun di Temboro yang baru. Musyawarah itu juga namanya kan musyawarah 4 bulanan Temboro, mana ada yang baru? Tidak ada yang baru, maka untuk apa diistilahkan? Jadi tidak ada yang baru, kita ini mau buat kerja sebanyak-banyaknya. Kenapa kok nggak ikut sana, nggak ikut sini? Ngurangi ikhtilaf. Karena kita tidak ingin hidup kita habis untuk ikhtilaf. Justru kita ini ada musyawarah di serius ini biar kita tidak ikhtilaf, jangan sampai salah paham. Memulaikan Allah Ta'ala, dan yang terpenting terakhir memulaikan satu hati di antara kita. Kalau kita tidak satu hati, maka pertolongan Allah tidak datang. Itu nas Quran, wala tanaza'u fatafshalu, jangan kamu bertengkar, gagal kamu. Kalau dakwah ini gagal semuanya kan, ini ingat ini betul ini, kalau dakwah ini gagal akan terjadi 1 triliun kemaksiatan kepada masyarakat Islam. Sebabnya apa? Tidak satu hati. Nah, supaya satu hati itu bagaimana? Kalau semua tertib, udah. Kalau semua memaafkan temannya, insya Allah kan? Semua tertib itu nggak ada. Karena apa? Ini kita ini manusia, yang dakwah bukan malaikat. Kalau malaikat itu semua tertib. Kalau manusia itu ya ada ya, nyakitin kita, gunjing kita, melecehkan kita, menganggap pengorbanan kita ini kecil. Kamu itu apa? Ngomong tok nggak ada korban. Nah, itu pengorbanan kita. Kalau sudah menghadapi orang-orang begitu itu bagaimana? Sabar, supaya kita satu hati. Insya Allah, satu hati, kasih sayang, lihat kebaikan orang.
Jangan sedikit pun melihat keburukan orang, lihat kebaikannya aja. Kalau kita melihat kebaikannya, kita akhirnya bisa mencintainya, bisa ikram kepadanya, akhirnya satu hati. Kalau kita melihat kelemahannya, kita sumpah. Ini Karkon 4 bulan, tetapi saya lihat setiap dengar bayan mesti tidur, sumpah melihat dok. Nah ini kan kalau kita melihat, padahal ini dia sudah korban, sudah Masya Allah orang lama, tapi kita lihat keburukannya ngantuan, akhirnya kita ini sumpah melihat dia itu. Iya nggak semalekan? Ini kalau kita lihat kebaikannya, Masya Allah ini mungkin ngantuknya ini ketemu Nabi nih. Kayak ngantuknya para sahabat Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah tidur kecuali mesti jumpa Nabi. Itu mungkin ngantuknya kayak begitu mungkin. Kita husnudzon aja semalekan. Orang itu kalau husnudzon nanti akhirnya yang jelek jadi baik. Ada orang membawa botol arak pada zaman sahabat ini, itu dia ini pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid, maka disembunyikan begini. Sayyidina Khalid tanya, apa yang kamu bawa itu? Coka katanya dia nipu. Maka Sayyidina Khalid tidak menggeledah, tidak, langsung dia doa, ya Allah jadikan coka ya Allah. Nah udah gitu aja. Akhirnya dia ke teman-temannya yang suka minum arak itu, dibuka, loh kok coka. Maka teman-temannya pada, ini kamu suruh cari arak kok coka yang membawa. Kena doanya Khalid. Nah, ya coba malaikat. Jadi orang itu kalau nggak mau lihat keburukan, akhirnya keburukan itu hilang betul. Tapi kalau kita melihat keburukan, maka keburukan yang tidak ada pun tahu-tahu jadi ada. Al-Imam Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya punya teman-teman tuh asalnya bersih, tapi ketika dia mencari keburukan orang, tahu-tahu dia jadi jelek. Jadi orang itu kalau ingin jelek, cari keburukan orang, nanti kan banyak jeleknya dia. Karena dia mencari sampah, ya dapat sampah kan.